Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Fokus Financial Knowledge dalam konteks tata kelola keuangan sekolah. Menurut Diknas tahun 2000, pengelolaan keuangan sekolah merupakan tindakan pengurusan atau tata kelola keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, tata kelola keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Nah, melalui kegiatan tata kelola keuangan, maka kebutuhan pendanaan sekolah dapat direncanakan, lalu diupayakan pendanaannya, dibukukan secara transparan dan akuntabel, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program sekolah secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik melibatkan 4 konsep kunci: efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Mari kita jelaskan masing-masing konsep secara lebih rinci. Efektivitas dalam pengelolaan keuangan sekolah berfokus pada mencapai hasil yang diinginkan dengan mengalokasikan sumber daya secara tepat. Tujuan utamanya adalah mencapai hasil pendidikan yang optimal sesuai dengan visi dan misi sekolah. Ini melibatkan penggunaan dana untuk program-program yang efektif, pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pengajaran, dan investasi dalam fasilitas yang mendukung pembelajaran. Efektivitas mengukur sejauh mana pengeluaran keuangan sekolah memberikan dampak positif pada pencapaian tujuan pendidikan. Efisiensi berkaitan dengan pengelolaan dana dan sumber daya dengan cara yang paling hemat dan produktif. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal. Dalam konteks sekolah, efisiensi melibatkan pengelolaan biaya operasional dengan bijaksana, penggunaan energi dan sumber daya yang efisien, dan penghindaran pemborosan dalam semua aspek operasional. Dengan efisiensi, sekolah dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke area yang penting dan mendukung pertumbuhan dan pengembangan siswa. Berikutnya prinsip transparansi. Transparansi mengacu pada pengungkapan informasi keuangan dan operasional secara terbuka dan jujur kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk orang tua, siswa, guru, staf, dan masyarakat umum. Transparansi melibatkan penyediaan laporan keuangan yang jelas, terbaca, dan dapat diakses oleh semua orang, serta menjelaskan dengan jelas bagaimana dana sekolah digunakan. Ini menciptakan kepercayaan dan memungkinkan semua pihak untuk memahami dengan baik bagaimana keuangan sekolah dikelola. Yang terakhir adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas berarti bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan aset sekolah dengan cara yang transparan dan sesuai dengan standar yang berlaku. Ini melibatkan pencatatan yang akurat, pelaporan tepat waktu, dan kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana kepada semua pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas juga melibatkan pengambilan tindakan korektif jika terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Tentu saja dalam pengelolaan sekolah dibutuhkan pendanaan. Sumber pendanaan sekolah dapat berasal dari pemerintah pusat berupa bantuan dana operasional yang dikenal dengan BOS, juga berasal dari pemerintah daerah yang bersumber dari dana alokasi umum. Selain dari pemerintah, sumber pendanaan bisa diperoleh dari masyarakat, alumni, dan peserta kegiatan. Jika sekolah memiliki inovasi, dapat mencari sumber pendanaan melalui kegiatan wirausaha sekolah. Misal, koperasi, catering, penyewaan sarana prasarana fasilitas, dan lain-lain. Dengan membuat kombinasi sumber pendanaan yang memadai akan menjadi strategi pengelolaan sekolah yang unggul. Pengelolaan keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi kepala sekolah, otorisator, bendahara, dan ordonator. Kepala sekolah tugasnya penetapan kebijakan keuangan, pengawasan umum, dan bertanggung jawab untuk menandatangani kontrak atau perjanjian besar yang melibatkan pengeluaran dana sekolah. Otorisator bertugas penyetujuan pengeluaran, kontrol anggaran, dan pengecekan dokumen. Sedangkan bendaharawan bertugas manajerial keuangan, pencatatan keuangan, dan pelaporan keuangan. Nah, untuk ordonator bertugas sebagai inisiasi pengeluaran,
pengadaan barang dan jasa, dan pengawasan pelaksanaan. Penerapan prinsip pemisahan tugas dalam pengelolaan keuangan sekolah adalah penting guna mencegah penyalahgunaan dana, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa dana sekolah digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Kita lanjutkan penjelasan inventarisasi keuangan. Inventarisasi berguna bagi efektivitas pengelolaan keuangan sekolah, seperti perencanaan, analisis kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, dan penghapusan. Klasifikasi inventarisasi keuangan dibagi ke dalam barang inventarisasi dan bukan inventarisasi. Dengan melakukan inventarisasi keuangan secara teratur, sekolah dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang aset yang dimilikinya, memastikan penggunaan yang efisien dari dana sekolah, serta merencanakan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dengan lebih baik. Setelah kita membahas prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, sumber pendanaan, pengelolaan berdasarkan tugas dan fungsi, serta inventarisasi keuangan, mari kita lanjutkan pada pembahasan proses pengelolaan keuangan sekolah. Proses diawali dengan perencanaan anggaran. Anggaran mempunyai peran penting dalam pengalokasian sumber daya atau potensi sekolah dan berperan dalam pengkoordinasian operasi pendidikan. Condoli Calceas tahun 1985 mengemukakan dalam Lembaga Pendidikan Anggaran Sekolah merupakan instrumen perencanaan dan instrumen pengendalian. Langkah-langkah perencanaan anggaran dapat dilakukan sebagai berikut. Langkah 1. Identifikasi sumber pendapatan. Langkah 2. Pengelompokan pengeluaran. Langkah 3. Estimasi biaya. Langkah 4. Prioritaskan pengeluaran. Langkah 5. Penyusunan anggaran. Langkah 6. Verifikasi dan koreksi. Langkah 7. Pengajuan dan persetujuan. Langkah 8. Implementasi dan pemantauan. Langkah 9. Evaluasi dan penyesuaian. Langkah 10. Transparansi dan pelaporan. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, sekolah dapat merencanakan anggaran dengan lebih efektif, memastikan penggunaan dana yang optimal, dan mencapai tujuan pendidikan dengan lebih baik. Berikut adalah strategi mencari sumber dana. Sekolah harus menggunakan rambu-rambu, antara lain mempunyai perencanaan, memahami program dan prioritas instansi, mengidentifikasi program sekolah, membuat usulan kegiatan, paparan dan memasarkan usulan program, mengawal proses usulan sampai selesai dan mempertanggungjawabkan efektivitas penggunaan dana. Dengan mengikuti rambu-rambu tersebut, sekolah akan memiliki pendekatan yang terstruktur dan efektif dalam mencari, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan sumber dana untuk mendukung program-program yang penting bagi perkembangan sekolah. Selanjutnya kita bahas pendistribusian keuangan sekolah. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber dibukukan dan diagendakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran di kelas, laboratorium, perpustakaan, serta di tempat lainnya yang digunakan secara efektif dan efisien, dan sasaran penggunaan dana tersebut sesuai rencana dan program yang diperkirakan akan mencapai target dan tujuan pembelajaran sekaligus tujuan sekolah. Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan tentang pendistribusian dana agar tetap transparan, adil, dan sesuai dengan tujuan dan prioritas sekolah. Berikut adalah beberapa ide untuk pengawasan dan evaluasi anggaran sekolah guna memastikan efisiensi, akuntabilitas, dan pencapaian tujuan. Pengawasan tidak untuk mencari-cari kesalahan. Pengawasan merupakan proses yang berkelanjutan. Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi agar bersifat mendidik dan dinamis. Berdasarkan hasil evaluasi, mengidentifikasi peluang perbaikan dan mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan penggunaan anggaran di masa mendatang. Pengawasan dan evaluasi anggaran sekolah yang terstruktur akan membantu memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan tujuan dan prioritas sekolah. Yang terakhir adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan dan standar yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran sekolah yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparansi sesuai dengan sumber dananya.
Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran sekolah yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara rinci dan transparansi kepada Dewan Guru dan staf sekolah. Laporan keuangan sekolah harus merujuk pada standar keuangan yang berlaku mulai 2018 yaitu ISA 35. Dengan demikian pelaporan dan pertanggungjawaban akan sangat berguna bagi keberlanjutan dan pengembangan sekolah di masa datang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang telah dibahas, sekolah kita dapat mengukuhkan transparansi dalam pengelolaan dana dan membangun kepercayaan yang lebih kokoh dengan semua stakeholders. Sekolah memiliki dasar yang kuat untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada para siswa, karena setiap dana dikelola dengan bijak dan efisien. Keputusan keuangan yang tepat akan membantu menciptakan peluang baru bagi pengembangan dan inovasi pendidikan. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk terus memantau dan meningkatkan tata kelola keuangan sekolah. Dengan semangat kolaborasi, kita dapat meraih kesuksesan yang berkelanjutan dan mewujudkan visi pendidikan yang lebih baik. Akhir kata, mari kita terus berkomitmen untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap langkah pengelolaan keuangan sekolah. Bersama, kita akan membangun masa depan pendidikan yang lebih baik dan memberikan dampak positif pada masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam presentasi ini. Bersama, kita mampu mewujudkan masa depan pendidikan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Semangat untuk mengambil langkah positif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.